Perkenalkan, nama saya Mira Markus, NPM 1940 10 10 25, Prodi Aquakultur A2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian mengenai getaran, gelombang, dan bunyi, yaitu kejadian yang setiap saat terjadi di sekitar kita. Walau kadang tidak disadari, dengan adanya getaran serta bunyi, kita bisa mendengar suara melalui telinga, serta gelombang dari cahaya. Kita bisa melihat benda-benda di sekeliling kita. Di sini saya akan menjelaskan bagian getaran, yaitu dapat diartikan sebagai gerakan bolak-balik secara periode yang melalui titik kesetimbangan. Satu getaran adalah gerak dari satu kembali ke titik awal. Misalnya pada bandul yang merayun dari titik A lalu ke titik B, kemudian ke titik C, akan kembali ke B lalu ke A kembali. Contoh lain dari getaran seperti senar gitar yang dipetik hingga senar tersebut bergetar, gendang yang dipukul selaputnya, atau pita suara saat manusia berbicara. Juga mistar yang salah satu ujungnya ditahan sementara ujung lainnya digoyangkan, itu juga contoh getaran. Kemudian ayunan anak-anak saat dimainkan, itu pun disebut getaran. Jenis getaran ada dua, yaitu getaran bebas. Getaran yang terjadi ketika sistem mekanisme dimulai dengan adanya gaya awal yang bekerja pada sistem itu sendiri, lalu dibiarkan bergetar secara bebas. Misalnya, bandul yang awalnya ditarik lalu dilepaskan akan berhenti sendiri lama-kelamaan. Getaran yang kedua yaitu getaran bebas. Suatu getaran yang terjadi ketika gerakan bolak-balik karena adanya gaya luar yang secara paksa menciptakan getaran pada sistem. Misalnya, gempa bumi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian gelombang, yaitu gelombang didefinisikan sebagai getaran yang merambat. Ada beberapa macam gelombang yang dapat dikategorikan berdasarkan medium rambatannya dan berdasarkan arah rambatannya. Gelombang medium yaitu gelombang mekanik yang membutuhkan medium dalam perambatannya. Misal gelombang suara yang membutuhkan udara sebagai rambatan untuk sampai ke telinga. Gelombang elektromagnetik tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Misal gelombang cahaya yang dapat merambat di ruang hampa udara di luar angkasa. Berdasarkan arah rambatannya itu ada dua. Yang pertama, gelombang longitudinal, yaitu arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Satu gelombang terdiri dari satu renggangan dan satu rapatan, misalnya gelombang udara. Kedua, gelombang transversal, yaitu arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya, misalnya gelombang pada tali yang digerakkan. Baiklah, di sini saya akan membahas bagian bunyi. Bunyi dapat diartikan gelombang mekanik yang memerlukan medium saat merambat. Bunyi juga termasuk gelombang longitudinal karena arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Syarat terjadi dan terdengarnya bunyi adalah ada sumber bunyi, ada medium, ada penerima bunyi yang berada di jangkauan gelombang bunyi. Namun, tidak semua suara yang dihasilkan oleh sumber bunyi bisa didengar di telinga manusia. Manusia hanya bisa mendengar bunyi dengan frekuensi antara 20 hingga 20.000 horizontal. Nada adalah bunyi yang memiliki frekuensi yang teratur, misalnya musik. Sedangkan jika frekuensi tidak teratur, maka bunyi tidak beraturan, misalnya suara angin ribut. Warna bunyi atau timbre disebabkan oleh karena keadaan dan bentuk sumber bunyi yang berbeda. Misalnya nada do pada piano dan organ
akan berbeda pada timbre. Pemantulan bunyi terjadi jika terhalang oleh suatu pembatas, misalnya tembok atau gunung, atau benda lain. Jenis pemantulan bunyi yaitu gaung, gema, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli.